Setiap warga negara itu wajib untuk bela negara. Tapi sebenarnya apa sih bela negara itu? Terus bagaimana sih sejarah hari peringatan bela negara? Ayo langsung aja tonton terus videonya sampai habis. Jangan di skip. Oke, skip. Lah 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 lah. Lah 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 lah. Kamu lagi apa, Bon? Serius banget. Aku sedang bela negara. Bela negara. Kamu mau perang, Bon? Bela negara bukan tentang perang aja, Cup. Oh, jadi bela negara itu bukan perang aja ya berarti. Ada Cup, Cup. Jadi kamu nggak tahu apa itu bela negara? Setahu aku, bela negara itu perang lawan negara asing. Ini gawat. Pokoknya gawat. Oke, kamu harus ikut aku sekarang. Kita ada di mana nih? Kita ada di tempat yang mengajarkan apa itu bela negara. Jadi, semua rakyat Indonesia wajib dan berhak untuk ikut bela negara. Bela negara itu bukan cuma angkat senjata aja. Belajar dengan giat, membuang sampah pada tempatnya, itu udah termasuk dalam upaya bela negara. Jadi, bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Jadi apapun sikap dan perilaku yang kita lakukan, misalnya jadi tentara, dokter, peneliti, ilmuwan, atlet, jika kita lakukan atas dasar cinta kepada NKRI, maka itu adalah bentuk dari bela negara. Jadi, kalau zaman dulu, bela negara lebih terfokus dalam melawan penjajahan bangsa asing. Kalau zaman sekarang, bela negara dilakukan untuk melawan segala bentuk ancaman, seperti bencana alam, hoaks, terorisme, korupsi, pelanggaran batas wilayah, dan lain-lain. Pokoknya, masalah zaman sekarang itu kompleks banget deh. Sekompleks pikiran dia mungkin. Oh iya, ada peringatan Hari Bela Negara juga loh, Cut. Hari peringatan Bela Negara itu jatuh pada tanggal 19 Desember. Jadi ceritanya gini. Tanggal 19 Desember tahun 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua untuk merebut ibu kota Indonesia. Waktu itu, ibu kota Indonesia ada di Yogyakarta. Saat agresi, presiden dan wakil presiden kita berhasil ditangkap oleh Belanda. Tapi sebelum tertangkap, negara kita sempat membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Bapak Syarifuddin Prawira Negara. Sebenarnya, jabatan yang diemban oleh Bapak Syarifuddin Prawira Negara ini setara loh dengan presiden. Dan banyak yang menyebutkan bahwa Bapak Syarifuddin Prawira Negara ini adalah presiden yang tak diakui. Kapan-kapan kita bahas lagi ya tentang Bapak Syarifuddin sebagai presiden yang tak diakui. Coba bayangin deh, bagaimana jika pemerintah darurat Republik Indonesia itu tidak ada? Sementara
pemerintah di Yogyakarta telah dikuasai oleh Belanda. Berkat PDRI ini, roda pemerintahan pada masa itu tetap berjalan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, pada era Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Hari tersebut menunjukkan bahwa untuk menjaga kelangsungan hidup negara tidak hanya dengan cara mengangkat senjata, tapi tanpa mengangkat senjata seperti diplomasi dan strategi politik juga berperan dalam menjaga kehidupan bernegara. Gitu cuy. Oh, sekarang aku paham. Seandainya aku masih hidup, aku mau kuliah di sini jadinya. Seriusan, kita ke auditorium yuk sekarang. Lagi ada kuliah karakter bangsa dan bela negara tuh. Aku mau ke dining hall aja deh, Bun. Denger-denger ada makanan gratis. Hehehehe. Ada makan mulu lu pikirannya.